Oke, kamu udah siap belum? Siap banget. Mau lanjut bahas yang mana dulu nih? Aris, kerjaan keti, atau santai ngopi lagi? Kita akan bikin konten pembahasan mengenai penciptaan memasuki hari kedua. Namun sebelumnya sampaikan disclaimer dulu bahwa konten ini menambah wawasan untuk kita semua dan mengajak diskusi, namun tidak untuk mendiskreditkan atau memojokkan suatu keyakinan agama tertentu. Dan kita harus bijak mencerna konten ini dan juga dalam diskusi harus kepala dingin. Oke, kita mulai dengan disclaimer-nya dulu ya. Gini bunyinya. Konten ini disusun untuk menambah wawasan, memperkaya pemahaman, dan membuka ruang diskusi sehat tentang topik penciptaan menurut pandangan teologi Injili. Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan, menyinggung, atau memojokkan keyakinan agama atau kepercayaan manapun. Setiap orang bebas meyakini hal yang dianutnya. Dan mari kita saling menghargai dalam keberagaman. Semua diskusi diharapkan dilakukan dengan kepala dingin, hati terbuka, dan sikap bijak dalam menerima maupun menyampaikan pendapat. Gimana dia, Cok? Mau langsung lanjut ke hari kedua penciptaan sekarang? Oke, kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-6 terus ke-7 dan ke-8 ya. Oke, terbuka. Kejadian pasal 1 ayat 6. Bunyinya kurang lebih begini. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, ini menarik banget karena di sini mulai muncul struktur dari alam semesta. Allah menciptakan sesuatu yang disebut cakrawala atau dalam bahasa Ibraninya rakia. Mau kita bahas dari sisi bahasa aslinya dulu atau langsung makna teologis dan implikasinya aja dulu? Analisis dari bahasa aslinya mengenai Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6 ini mengenai istilah cakrawala. Mantap. Kita kupas dulu istilah cakrawala dalam bahasa Ibraninya ya. Kata yang dipakai di Kejadian 1:6 itu adalah rakia. Akar katanya dari kata kerja raka, yang berarti memukul, menumbuk, atau meratakan logam. Jadi secara harfiah, rak punya kesan seperti sesuatu yang dipukul rata atau ditempa jadi lempengan. Zaman dulu, orang-orang melihat langit seperti sebuah kubah padat yang membentang dan memisahkan air di bawah, laut, sungai, dari air di atas, yang kita sebut awan atau atmosfer sekarang. Dalam pandangan kosmologi kuno, langit bukan sekadar udara kosong, tapi kayak semacam dome keras yang menyangga air di atas. Menariknya dalam Septuaginta, Jetal, kata ini diterjemahkan sebagai stereoma, yang berarti sesuatu yang padat atau kokoh. Jadi kesannya makin jelas bahwa ini bukan cuma visual langit, tapi sesuatu yang kokoh dan punya fungsi pemisah. Nah, dari sisi teologis, ayat ini bukan sedang menjelaskan fisika langit secara ilmiah modern, tapi lebih pada bagaimana Allah menciptakan tatanan dan keteraturan, memisahkan yang kacau jadi teratur. Air yang melambangkan kekacauan dipisah dan ruang hidup manusia mulai dibentuk. Kamu mau lanjut ke ayat 7 sambil tetap dalam bahasan ini atau mau kupas dulu lebih dalam soal simbolik dan makna rohaninya? Lalu bagaimana pandangan-pandangan lain mengenai istilah cakrawala dalam teks Kejadian 1 pasal yang ke-6, dimulai dari kepercayaan atau keyakinan Timur Dekat kuno. Nah, ini menarik banget. Karena kalau kita lihat dari kacamata budaya dan kepercayaan di Timur Dekat kuno, khususnya bangsa-bangsa seperti Babilonia, Mesir, dan Sumeria, konsep tentang cakrawala memang punya tempat khusus dalam kosmologi mereka. Dalam kepercayaan bangsa Babilonia misalnya, mereka membayangkan bumi sebagai sebuah cakram datar yang dikelilingi oleh air dan ditutupi oleh dome besar, semacam langit padat. Langit ini dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan air di atas. Dewa-dewa seperti Marduk dipercaya menciptakan langit dengan cara membelah tubuh Dewi Laut Tiamat.
lalu bagian atas tubuhnya dijadikan langit. Jadi ada nuansa mitologis di sana. Lalu kalau kita lihat dari kepercayaan Mesir kuno, langit dianggap sebagai tubuh Dewi Nut yang melengkung di atas bumi dengan kakinya di satu ujung dunia dan tangannya di ujung lain, sementara bumi adalah tubuh Dewa Geb. Di situ, langit bukan cuma benda padat, tapi juga dianggap sebagai makhluk ilahi yang menopang tatanan kosmos. Jadi, latar budaya sekitar Israel waktu itu banyak menggambarkan langit sebagai sesuatu yang kokoh, keras, dan fungsional. Biasanya ada hubungannya dengan kekuatan dewa atau simbol kekuasaan. Nah, perbedaannya dalam narasi kejadian, konsep cakrawala atau rakia ini muncul bukan dari pertarungan kosmik antara dewa-dewa, tapi dari firman Allah yang berdaulat dan tenang. Berfirmanlah Allah. Ini mood narasi Alkitab sangat kontras dengan mitos sekitar. Lebih sederhana, tapi penuh otoritas ilahi. What's ya? Mau kita teruskan dengan perbandingan simboliknya atau langsung ke ayat 7? Bagaimana pandangan tradisi Yahudi pada saat itu mengenai konsep cakrawala ini? Istilahnya pandangan orang Yahudi atau tradisi-tradisi Yahudi lah. Wasim tanyanin dalam menget. Deren. Jadi dalam tradisi Yahudi kuno, terutama sebelum pengaruh Helenistik masuk kuat, orang Yahudi memang punya pandangan yang mirip dengan gambaran kosmologi Timur Dekat kuno. Mereka membayangkan dunia ini seperti struktur 3 tingkat. Ada langit di atas, bumi di tengah, dan Sheol alam maut di bawah. Cakrawala atau rakia dalam pandangan mereka adalah semacam kubah padat yang menyangga air di atas langit. Bahkan dalam beberapa penafsiran kuno Yahudi, seperti dalam kitab Henokh, yang walau bukan bagian dari kanon, tapi populer di kalangan Yahudi Second Temple, dijelaskan bahwa ada beberapa lapisan langit, dan cakrawala adalah batas antara langit pertama dan air yang di atasnya. Orang Yahudi melihat rakia sebagai struktur ciptaan Tuhan yang menetapkan keteraturan dalam alam semesta. Jadi bukan dewa yang bertarung dan menciptakan langit dari tubuh musuh, tapi Tuhan yang berfirman terjadi. Konsep ini memperlihatkan bahwa Allah dalam tradisi Yahudi adalah pencipta yang teratur, berkuasa, dan tak bergantung pada materi apapun. Dalam Targum-Targum, terjemahan Aram dari PL, rakia kadang digambarkan juga dengan istilah yang lebih menekankan aspek fungsionalnya, yakni sebagai pemisah, bukan hanya benda keras. Tapi tetap, bayangan langit sebagai sesuatu yang solid dan menyangga air tetap kuat dalam tradisi Yahudi kuno. Nah, waktu kita masuk ke era Rabbinik setelah kehancuran Bait Allah kedua, penafsiran mulai berkembang. Beberapa rabi mulai mengajukan tafsiran lebih filosofis. Misalnya dalam Talmud ada diskusi tentang lapisan-lapisan langit, nama-namanya, dan fungsinya. Tapi semuanya tetap dalam kerangka bahwa rakia adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Mau aku teruskan sedikit ke bagaimana tradisi ini akhirnya berkembang setelah mereka bersentuhan dengan filsafat Yunani juga. Lalu bagaimana pandangan filsafat Helenistik melihat hal ini dalam konsep penciptaan cakrawala dalam Kejadian 1 ayat yang 6? Nah, kalau kita masuk ke wilayah filsafat Helenistik, ini mulai seru dan agak beda suasananya ya. Waktu bangsa Yahudi bersentuhan dengan budaya Yunani, terutama setelah penaklukan oleh Alexander Agung, mereka mulai akrab dengan pemikiran filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Pandangan dunia orang Yunani ini lebih filosofis dan abstrak dibanding kosmologi simbolik Yahudi atau mitos Timur Dekat. Dalam filsafat Plato, dunia yang kelihatan hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Alam semesta, termasuk langit, dianggap sebagai hasil kerja demiurge atau pembentuk dunia. Semacam pengrajin ilahi yang membentuk alam semesta dari materi kekacauan yang sudah ada berdasarkan bentuk-bentuk ideal. Jadi langit bukan sesuatu tempah yang dipisah seperti di hari kejadian, tapi lebih sebagai hasil rasional dari keteraturan kosmis. Sementara Aristoteles punya pandangan yang agak berbeda. Dia percaya bahwa langit itu terdiri dari unsur kelima yang disebut ether, unsur yang kekal, tidak berubah, dan sempurna. Langit dalam pandangannya bergerak dalam lingkaran. Coba lanjutkan lagi, kayaknya terputus.
Coba lanjutkan lagi. Wah, kayaknya agak terputus ini. Kita ini. Ya, ini ya. Kalian bisa baca, kalian bisa lihat walaupun tulisannya kecil di situ ya. Karena ini masih dalam pengembangan. Halo, bisa kamu jelaskan ulang topik tadi barusan itu? Tentu banget. Jadi tadi kita lagi bahas soal pandangan filsafat helistik khususnya dari Yunani kuno terhadap konsep cakrawala dalam Kejadian 1 ayat 6. Ketika orang Yahudi bersentuhan dengan budaya Yunani, mereka mulai mengenal filsafat dari tokoh seperti Plato dan Aristoteles, yang punya cara pandang sangat berbeda dari tradisi Yahudi kuno atau Timur Dekat. Plato percaya bahwa alam semesta adalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dunia fisik, termasuk langit, diciptakan oleh seorang demiurgus macam pengrajin ilahi dari bahan kacau yang sudah ada. Jadi langit bukan benda padat seperti rakyat dalam Kejadian, tapi simbol keteraturan dari dunia ide yang harmonis. Sedangkan Aristoteles melihat langit sebagai bola-bola konsentris yang terbuat dari elemen kelima yang disebut ether. Bagi dia langit itu kekal, sempurna, dan bergerak dalam lingkaran. Karena itu, bentuk gerakan paling sempurna nih. Jadi langit bukan dipukul atau dibentuk dari air, tapi memang ada sebagian dari tatanan semesta yang rasional. Lalu, ketika filsafat Yunani ini memengaruhi beberapa pemikir Yahudi, seperti Philo dari Alexandria, mereka mulai menafsirkan rakia, cakrawala, bukan secara harfiah, tapi secara simbolis atau alegoris. Philo misalnya bilang bahwa cakrawala adalah simbol dari keteraturan dan misah antara dunia rohani dan dunia jasmani. Singkatnya, pengaruh Helenistik bikin sebagian orang Yahudi melihat langit bukan sebagai kubah keras, tapi sebagai simbol keteraturan alam semesta. Lebih filosofis, nggak literal. Kalau kamu mau, nanti kita bisa lanjut ke gimana pengaruh ini masuk juga ke tafsir Kristen awal lewat para rabbah gereja, seperti Origen, Augustinus, atau bahkan Thomas Aquinas. Mau kita lanjut ke sana? Lalu bagaimana pandangan bapak-bapak gereja mula-mula melihat konsep cakrawala yang ada di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang 6 ini? Oke, what's the gereja mula-mula? Ya, ini bagian yang menarik karena mereka berdiri di antara dua dunia, warisan Ibrani dan pengaruh filsafat Yunani. Origen misalnya, salah satu tokoh besar di Alexandria, cenderung menafsirkan Kejadian secara alegoris. Dia melihat rakyat atau cakrawala bukan hanya sebagai struktur fisik, tapi juga sebagai simbol pemisah antara dunia rohani dan dunia jasmani. Menurut dia, ayat ini bisa dimaknai secara spiritual, di mana Allah sedang membedakan hal-hal ilahi dari hal-hal duniawi. Jadi bukan cuma pemisahan air secara literal, tapi pemisahan antara apa yang bersifat surgawi dan yang bersifat bumi. Augustinus, tokoh besar dari Afrika Utara, punya pendekatan yang agak berbeda. Dalam bukunya Confessiones dan juga De Genesi ad Litteram, penafsiran literal atas kejadian, dia mengakui bahwa ada bagian-bagian dalam kejadian yang sulit dipahami secara harfiah. Tapi dia tetap mencoba mencari makna yang mendalam dan filosofis. Untuk cakrawala, dia terbuka dengan berbagai interpretasi, termasuk kemungkinan bahwa itu bukan struktur fisik, tapi realitas rohani yang dipahami secara alegoris atau simbolik. Bagi Augustinus, penciptaan itu bukan urutan waktu linear biasa, tapi ekspresi kehendak Allah yang kekal. Lalu ada Basil dari Kaisarea, salah satu bapak Kapadokia yang justru menafsirkan lebih literal. Dalam Homiles on the Hexaemeron, khotbah-khotbah tentang 6 hari penciptaan, Basil menyatakan bahwa cakrawala benar-benar diciptakan sebagai bagian dari alam fisik dan berfungsi untuk memisahkan air seperti yang dikatakan teks. Tapi dia tetap menekankan bahwa segala sesuatu terjadi karena firman Tuhan, bukan karena kekuatan materi itu sendiri. Jadi secara ism, itu tidak satu suara. Ada yang alegoris kayak Origen, ada yang kombinasi filosofis dan rohani kayak Augustinus, dan ada juga yang lebih literal tapi tetap spiritual. Mereka semua sepakat bahwa kejadian bukan sekadar laporan ilmiah, tapi wahyu ilahi yang berbicara tentang keteraturan, kekuasaan,
dan maksud Allah dalam penciptaan. Mau kita lanjut ke tafsiran modern atau mungkin masuk ke ayat 7? Terus bagaimana pandangan bidat-bidat pada zaman gereja mula-mula memandang cakrawala ini, istilah cakrawala ini, dan menafsirkannya? Wah, ini maksudnya. Oke, kita bahas ya. Bagaimana pandangan kelompok-kelompok yang dianggap bidat oleh gereja mula-mula soal cakrawala dalam Kejadian 1:6. Jadi gini, banyak dari kelompok yang dianggap sesat atau heretical pada masa itu. Misalnya Gnostik, Manikian, dan beberapa aliran Gnostik Yahudi Helenistik menafsirkan penciptaan dengan cara yang sangat berbeda dari arus utama gereja. Kaum Gnostik umumnya melihat dunia materi sebagai sesuatu yang jahat atau rusak. Mereka percaya bahwa dunia ini bukan diciptakan oleh Tuhan yang tertinggi, the true God, tapi oleh semacam Allah kecil atau makhluk ilahi yang lebih rendah, yang disebut demiurge. Nah, dalam konteks itu, cakrawala atau rakyat dipandang sebagai batas atau penjara yang memisahkan roh manusia dari dunia ilahi. Bagi mereka, rakyat bukan sesuatu yang baik, tapi justru simbol dari keterbatasan dan kebobrokan dunia material. Dunia fisik itu seperti tirai yang menutupi dunia spiritual yang lebih tinggi. Dalam beberapa teks Gnostik, bahkan digambarkan bahwa ada 7 langit yang harus ditembus jiwa manusia untuk kembali kepada sang sumber ilahi. Dan cakrawala adalah salah satu hambatan di tengah perjalanan itu. Kaum Manikian, yang juga mirip dengan Gnostik tapi muncul sedikit belakangan, mengembangkan dualisme ekstrem, terang dan gelap, roh dan materi. Dan dilihat cakrawala sebagai certain esmis, antara pikir dan syulta. Jadi sekali lagi, rakyat itu tidak dilihat sebagai ciptaan baik dari Allah yang kudus, tapi sebagai bagian dari sistem dunia yang rusak. Beberapa kelompok charismatic juga punya pandangan seradi. Mereka melihat langit sebagai bagian dari tatanan dunia yang ilusi. Dan keselamatan hanya bisa dicapai dengan pengetahuan rahasia, gnosis, yang membuka jalan ke realitas yang lebih tinggi, melewati batasan-batasan dunia seperti rakyat tadi. Jadi intinya, bagi para bidat itu, cakrawala bukan simbol keteraturan yang baik, tapi lebih sebagai batas atau penghalang antara manusia dan Tuhan yang sejati. Mickey, ini sangat bertolak belakang dengan pandangan gereja mula-mula yang melihat penciptaan termasuk cakrawala sebagai sesuatu yang baik, hasil dari firman Allah yang penuh kuasa, maksudnya. Kalau kamu tertarik, kita juga bisa ulik lebih jauh contoh teks-teks mereka yang menyebut hal ini, seperti dalam Apokrifon Yohanes atau hipostasis dari para archon. Mau lanjut ke sana atau kita lanjut bahas Kejadian ayat 7 dulu? Terus bagaimana pandangan dari kepercayaan keyakinan Jawa kuno mengenai konsep cakrawala ini? Wah, ini pertanyaan yang unik banget. Menariknya, dalam budaya dan keyakinan Jawa kuno, konsep tentang cakrawala memang tidak muncul dengan istilah yang persis sama. Tapi ada padanan simbolis dan filosofisnya, terutama dalam cara pandang kosmologi dan dunia spiritual orang Jawa. Dalam kepercayaan Jawa kuno, terutama yang berkembang dari pengaruh Hindu-Buddha dan animisme lokal, alam semesta dipahami sebagai satu kesatuan yang terdiri dari 3 lapisan utama. Jagat atas, alam langit, jagat tengah, dunia manusia, dan jetbau, alam roh atau arwah. Nah, langit atau cakrawala dalam konteks ini bisa dilihat sebagai batas atau ambang antara dunia manusia dan dunia para dewa. Orang Jawa sering membayangkan langit sebagai tempat bersemayamnya Batara Guru atau dewa-dewa utama yang tinggal di kayangan. Kayangan ini diyakini berada di puncak gunung, terutama Gunung Mahameru atau Gunung Semeru, yang secara kosmologis dianggap sebagai pusat dunia. Jadi, langit bukan sekadar ruang kosong di atas kepala, tapi ruang sakral yang penuh makna spiritual. Dalam pewayangan dan cerita-cerita Panji, ada gambaran bahwa langit itu seperti lapisan demi lapisan yang harus ditembus untuk mencapai dunia para dewa. Ini mirip dengan pandangan dalam tradisi timur lainnya, seperti kosmologi India atau Persia. Jadi, kalau dikaitkan dengan cakrawala, konsep Jawa melihat langit sebagai perantara antara manusia dengan kekuatan ilahi. Bukan benda keras, tapi wilayah spiritual yang tinggi. Ada juga pemahaman mistis bahwa di antara bumi dan langit itu ada alam halus, tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib, leluhur, dan kekuatan roh-roh alam. Jadi, cakrawala dalam pengertian Jawa itu lebih cair, lebih spiritual, dan sangat kental dengan simbolisme.
Singkatnya, dalam tradisi Jawa kuno, langit atau cakrawala bukan hanya bagian dari tatanan fisik, tapi juga wilayah spiritual yang menghubungkan manusia dengan yang adikodrati, dengan cara pandang yang holistik, simbolis, dan penuh rasa hormat terhadap tatanan kosmik. Kalau kamu tertarik, kita bisa hubungkan ini ke bagaimana orang Jawa melihat fenomena alam seperti gerhana, petir, atau hujan sebagai pertanda dari langit atau kehendak para leluhur. Mau kita masuk ke situ juga? Lalu bagaimana pandangan agama-agama kuno, filsafat-filsafat kuno, juga pandangan-pandangan agama ketimuran atau filsafat timur mengenai konsep cakrawala dalam Kejadian 1 ayat yang 6 ini. Wah, ini makin luas dan menseries. Kita akan coba rangkum pandangan dari beberapa tradisi agama kuno, filsafat kuno, dan pandangan agama-agama timur terhadap konsep cakrawala dalam konteks Kejadian 1:6, yaitu pemisahan air oleh cakrawala. Kita mulai dari timur ke barat ya. Tradisi India, Hindu, dan Weda. Dalam kitab-kitab Weda, penciptaan dunia digambarkan dengan simbol-simbol kosmis. Langit Dyaus dan bumi Thi sering disebut pasangan suci. Langit dianggap sebagai tat para dewa, dan cakrawala itu semacam batas antara dunia manusia dan dunia para makhluk surgawi. Dalam filsafat Samkhya, dunia ini terdiri dari unsur materi dan roh purusha, dan cakrawala bisa dimaknai sebagai batas antara keduanya. Like agama Buddha dalam pandangan Buddhis, terutama dalam kosmologi Mahayana, alam semesta terdiri dari banyak lokadhatu atau sistem dunia. Langit bukan dipandang sebagai struktur fisik, tapi sebagai tingkat kesadaran atau dunia eksistensi yang lebih tinggi. Misalnya, alam dewa berada di atas dunia manusia, dan cakrawala bisa dimaknai sebagai batas antara kesadaran duniawi dan kesadaran ilahi. Ini lebih simbolis dan psikologis daripada fisikal. 3. Taoisme dan filsafat Tiongkok. Dalam Taoisme, alam semesta bergerak menurut Tao, jalan atau prinsip dasar yang mengatur harmoni. Langit sekadar ruang fisik, tapi kekuatan kosmis yang memberi tatanan dan hukum. Tidak ada konsep cakrawala secara eksplisit seperti dalam Kejadian, tapi ada pemisahan antara yang, langit, dan yin, bumi. Pemisahan ini mirip dengan pemisahan air dalam Kejadian, namun dilihat sebagai dinamika kosmik yang terus-menerus. Zoroastrianisme, Iran kuno. Dalam agama kuno Persia ini, dunia diciptakan oleh Ahura Mazda, dan langit dipandang sebagai lapisan keras dari kristal atau batu safir yang mengelilingi bumi. Konsepnya cukup mirip dengan Rakia, yaitu langit sebagai kubah yang memisahkan dunia dari kekuatan chaos. Langit sensibaan dari Jisguan Rochat. Filsafat Yunani kuno. Seperti yang tadi sempat kita singgung, Plato dan Aristoteles tidak melihat langit sebagai kubah padat, tapi sebagai bagian dari tatanan rasional. Cakrawala diartikan secara filosofis sebagai struktur yang memisahkan dunia materi dari dunia ide, Plato, atau bagian dari gerakan langit sempurna, Aristoteles. Konsepnya lebih abstrak, tidak literal. 6. Mesir kuno dan timur dekat langit adalah Dewi Nut yang melengkung di atas bumi. Tubuhnya menjadi cakrawala itu sendiri, dan dia memisahkan dunia manusia dari dunia para dewa. Ini konsep mitologis, tapi fungsinya serupa dengan Rakia sebagai pemisah antara dua dimensi eksistensi. Kesimpulannya, mayoritas tradisi kuno melihat langit atau cakrawala bukan cuma sebagai batas fisik, tapi juga simbol spiritual. Pemisah antara dunia yang kasat mata dan dunia yang ilahi, atau antara kekacauan dan keteraturan. Kejadian 1 Sunmam hadir sebagai narasi teologis yang khas. Cakrawala bukan diciptakan lewat pertarungan para dewa, tapi lewat firman Allah yang berdaulat dan tenang, menjadikan kekacauan menjadi teratur, simbol kasih dan kuasanya. Mau kita tarik semua ini ke refleksi rohaninya? Wasabe desung asenit at suji. Lalu bagaimana mengenai pandangan teolog-teolog modern atau juga agama-agama modern dalam memandang konsep cakrawala ini? Nah, ini menarik banget karena di era modern, pendekatan terhadap teks seperti Kejadian 166 dan konsep cakrawala jauh lebih beragam. Mulai dari yang tetap literal sampai yang sangat simbolis atau bahkan ilmiah teologis. Teolog-teolog modern biasanya nggak lagi melihat cakrawala sebagai kubah keras secara harfiah. Mereka sadar bahwa pemahaman kosmologi kuno waktu itu terbatas,
Dan kitab Kejadian memakai bahasa serta simbol yang dimengerti oleh masyarakat zaman itu. Jadi banyak teolog modern menganggap rakia itu adalah cara simbolik untuk menyampaikan pesan bahwa Allah menciptakan keteraturan dari kekacauan. Contohnya, John Walton, seorang teolog Perjanjian Lama, berpendapat bahwa Kejadian 1 bukan berbicara tentang penciptaan materi, tapi pemberian fungsi. Jadi Allah bukan menciptakan sesuatu dari tidak ada, tapi memberi tatanan dan peran. Cakrawala menurut dia adalah simbol dari Allah yang menetapkan sistem kerja dunia, termasuk pemisahan air dan ruang hidup manusia. Sementara itu, Wright dan beberapa teolog Injili lainnya melihat Kejadian 1 sebagai teologi ciptaan, bukan sains. Mereka nggak menganggap rakia harus diterima secara fisik, tapi sebagai pengungkapan bahwa Allah adalah Tuhan atas semua ciptaan, melampaui budaya kuno dan bahkan alam semesta itu sendiri. Kalau kita bicara agama-agama modern, seperti Islam misalnya, Al-Quran juga menyebut tentang langit yang diciptakan berlapis-lapis, sabah samawat, dan banyak ulama memahami ini sebagai realitas fisik maupun spiritual. Dalam tafsir modern, ada yang menafsirkannya secara ilmiah sebagai lapisan atmosfer. Ada juga yang tetap menjaga makna gaibnya. Dalam agama-agama baru atau spiritualitas kontemporer, seperti Bahai atau ajaran New Age, langit atau cakrawala lebih sering dimaknai sebagai simbol tingkat kesadaran, vibrasi spiritual, atau dimensi eksistensi yang lebih tinggi. Bukan tempat fisik, tapi lapisan realitas spiritual. Singkatnya, teolog-teolog modern cenderung melihat cakrawala bukan sebagai struktur fisik, tapi sebagai simbol keteraturan dan fungsi dalam narasi penciptaan. Was nasihri konteks sudarin ini. Tidaknya Westernischen Heimatland. Agama-agama modern pun menafsirkan cakrawala dengan berbagai cara, baik ilmiah, rohani, maupun filosofis. Mau aku bantu rangkum semua pendekatan ini sebagai perbandingan singkat sebelum lanjut ke ayat 7? Lalu bagaimana pandangan sains mengenai cakrawala ini? Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang sains modern, istilah cakrawala seperti yang ada di Kejadian 6, yakni pemisah air di atas dan di bawah, itu nggak dianggap sebagai struktur fisik yang nyata, melainkan sebagai gambaran kuno yang simbolik dan sesuai dengan pemahaman orang zaman itu. Dalam kosmologi modern, langit bukan kubah padat atau sesuatu yang memisahkan air dari air, tapi adalah ruang 3 dimensi berisi atmosfer, lalu vakum luar angkasa, planet, bintang, galaksi, dan seterusnya. Yang disebut air di atas dan di bawah dalam kejadian itu, dalam sains bisa diinterpretasi ulang sebagai air di bawah, laut, sungai, dan perairan bumi. Air di atas. Dulu mungkin dilihat sebagai air hujan di balik langit, tapi sekarang kita tahu itu adalah uap air di atmosfer, awan, dan proses kondensasi. Dalam atmosfer bumi ada lapisan-lapisan seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, sampai eksosfer. Inilah yang bisa dianggap sebagai lapisan-lapisan langit kalau kita membandingkan secara sangat bebas. Tapi ini bukan pemisah air literal, ya melainkan struktur gas yang kompleks dengan tekanan, suhu, dan sifat fisik tertentu. Beberapa ilmuwan, terutama dalam pendekatan sains dan iman, seperti Francis Collins, kepala proyek genom manusia, berpendapat bahwa teks seperti Kejadian 2 harus dibaca dalam konteks sastra dan budaya zaman itu. Tujuannya bukan memberi penjelasan ilmiah, tapi menyatakan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Jadi, sains tidak membenarkan rakia sebagai struktur fisik seperti kubah, tapi memahami bahwa orang zaman dulu menggambarkan langit sesuai dengan apa yang mereka lihat dan pahami. Benar isi bagian dari bahasa fenomenologis, apa yang tampak bagi mata bukan analisis ilmiah. Mau kita lanjut ke refleksi spiritual atau langsung ke Kejadian 1 ayat 7? Lalu bagaimana pandangan kaum biblikal Injili dalam menafsirkan atau melihat teks frasa cakrawala menurut teks asli? Bisa dijelaskan lebih detail dan ilmiah? Nah, ini pertanyaan yang dalam banget dan cocok buat pendekatan dari sudut biblikal Injili yang serius sama teks asli dan maknanya. Kaum biblikal Injili biasanya sangat menghargai otoritas kitab suci. Jadi mereka cenderung memulai dengan pendekatan ekspositori dan gramatikal historis. Artinya, mereka melihat makna asli teks berdasar bahasa Ibrani, konteks budaya saat itu,
dan bagaimana pesan itu relevan secara teologis. Jadi gimana mereka menafsirkan frasa cakrawala? Ibrani 1. Dari segi bahasa Ibrani dan makna literal, kata rakia berasal dari kata kerja raka, yang artinya memukul, meratakan, menempa lem. Jadi rakia itu gambaran sesuatu yang ditempa rata seperti lempengan lem. Frasa ini memberi kesan permukaan atau struktur datar yang keras dan luas. Kaum Injili nggak menganggap ini berarti langit benar-benar dari logam, tapi mereka paham bahwa ini bahasa fenomenologis, gambaran visual dari sudut pandang manusia zaman itu. 2. Fungsi teologisnya bagi Injili. Fokus utama bukan pada bentuk fisiknya, tapi pada fungsi ciptaan itu dalam narasi teologis. Allah menciptakan rakia untuk memisahkan air dari air, artinya menciptakan ruang hidup, ketertiban, dan struktur dari kekacauan yang disebut tohu wabohu di ayat 2. Jadi, langit atau cakrawala bukan tanda langit, tapi simbol keteraturan Allah yang menetapkan batas antara yang kacau dan yang bisa dihuni manusia. 3. Pendekatan ilmiah and hermeneutika Injili. Beberapa teolog Injili seperti John Sailhamer, John Walton, atau Bruce Waltke menekankan bahwa kejadian 1 tidak bertujuan menjelaskan sains, tapi memberikan pemahaman teologis fungsional tentang bagaimana Allah menetapkan struktur dunia. Sailhamer bahkan mengatakan bahwa kejadian 1 menggambarkan bukan penciptaan seluruh kosmos dari nol, tapi penataan ulang bumi yang sudah ada agar bisa dihuni. Maka rakia bisa dipahami sebagai struktur atmosfer atau ruang visual dari bumi, tanpa harus bertabrakan dengan sains. John Walton dalam The Lost World of Genesis 1 menyebut bahwa rakia adalah bagian dari narasi penetapan fungsi dunia. Bukan materialnya yang utama, tapi fungsinya dalam menyatakan siapa yang mengatur dan mengendalikan dunia, yaitu Tuhan. Ada hubungan dengan sains. Teolog Injili modern yang terbuka dengan temuan ilmiah cenderung melihat rakia sebagai sistem atmosfer atau langit visual dan tidak menuntut bahwa itu harus dipahami sebagai kubah padat. Namun mereka tetap menjaga bahwa teks ini menyatakan otoritas dan kehendak Allah dalam penciptaan. Kesimpulannya, kaum Biblikal Injili memandang frasa cakrawala sebagai bagian dari wahyu Allah yang menyatakan keteraturan dan kuasa Tuhan atas ciptaan. Secara ilmiah, mereka bisa menyesuaikan dengan pemahaman atmosfer modern. Tapi secara teologis, mereka tetap menekankan bahwa fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa Allah lah yang menetapkan batas-batas dan struktur dunia. Mau kita lanjutkan bahas rakia ini di ayat 7? Atau kamu pengen lihat dulu perbandingan tafsir Antoko Injili? Nah, terus hubungannya dengan Flat Earth Society itu apa? Karena kan tadi kamu bilang kubah, kemudian istilah rata seperti itu. Gimana menurutmu pandangan mengenai bumi datar itu loh? Wah, ini pertanyaan yang sering banget muncul dan menarik karena memang ada titik singgung antara teks kuno, tafsir literal, dan teori modern kayak Flat Earth. Jadi gini, Flat Earth Society dan para penganut teori bumi datar biasanya mengutip kejadian 1 Sindu 6 sebagai salah satu teks utama untuk mendukung pandangan mereka. Mereka bilang, lihat, Alkitab bilang ada cakrawala yang seperti kubah, dan air di atasnya, ini cocok banget dengan model bumi datar berkubah. Bahkan mereka menganggap bahwa bumi adalah datar dengan penutup kubah, dan tidak ada ruang hampa di luar sana seperti dalam sains modern. Tapi, kalau dilihat dari pendekatan biblikal Injili yang serius pada teks dan konteks, kebanyakan tidak sejalan dengan itu, Enti. Pertama, teks kejadian di dalam konteks budaya dan kosmologi kuno. Orang zaman itu memang melihat bumi seolah datar dan langit sebagai kubah, karena itu yang terlihat dengan mata telanjang. Jadi kitab suci memakai bahasa fenomenologis, apa yang tampak bagi manusia saat itu. Tapi bukan berarti itu pernyataan ilmiah mutlak. Kedua, kebanyakan teolog Injili maupun Kristen konservatif tidak mendukung teori bumi datar, karena mereka juga menghargai wahyu umum, yaitu kebenaran yang Allah nyatakan lewat alam, termasuk sains. Dan sains modern lewat bukti observasi seperti foto bumi dari luar angkasa, gravitasi, satelit, gerhana, navigasi laut dan udara, dengan sangat kuat menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Ketiga, dalam pendekatan Injili modern, rakia lebih dipahami secara fungsional dan simbolis, bukan sebagai deskripsi teknis. Jadi menyimpulkan bahwa Alkitab yang bumi datar itu melompati konteks dan niat penulis asli. Singkatnya,
Flat Earth Society mengutip teks seperti Kejadian 1 secara sangat literal dan ahistoris. Tapi pendekatan teologis yang bertanggung jawab justru membaca teks itu dalam konteks budaya dan literatur zamannya, bukan sebagai peta ilmiah. Kalau kamu tertarik, aku bisa bantu bikin perbandingan langsung antara model bumi datar versi Flat Earth dengan pendekatan teologi Injili soal penciptaan. Mau? Oke, sekarang kita disclaimer, kemudian kesimpulan dari konsep pembicaraan kita tadi, lalu relevansinya bagi orang percaya masa kini. Siap? Yuk, kita tutup dengan disclaimer kesimpulan dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Disclaimer, pembahasan ini disusun sebagai materi pembelajaran dan perenungan teologis. Tujuannya adalah memperluas wawasan, menggali kedalaman makna kitab Kejadian pasal 1 ayat 6, dan membuka ruang dialog yang sehat. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menyerang, menyudutkan, atau mendiskreditkan keyakinan atau pandangan agama manapun. Segala diskusi hendaknya dilakukan dengan sikap rendah hati, kepala dingin, dan hati yang terbuka. Kesimpulan 1. Kata cakrawala dalam Kejadian 1:6 berasal dari kata yang berarti memukul rata, dan di zaman kuno dipahami sebagai struktur kokoh seperti kubah yang memisahkan air di atas dan di bawah. Ini adalah bahasa simbolis dan fenomenologis dari pandangan dunia kuno. 2. Tradisi Yahudi, Timur Dekat kuno, dan agama-agama kuno lainnya memiliki pemahaman kosmologis yang mirip, yakni langit sebagai struktur pemisah antara dimensi duniawi dan surgawi. 3. Filsafat Yunani dan pengaruh Helenistik menafsirkan langit lebih abstrak dan filosofis sebagai prinsip keteraturan dan gerakan ilahi. Para bapak gereja punya beragam pendekatan. Ada yang alegoris, simbolis, dan ada juga yang literal, tapi tetap berorientasi teologis, bukan ilmiah. 5. Kelompok Gnostik bidat-bidat awal melihat rakyat sebagai penghalang spiritual yang memisahkan manusia dari kebenaran ilahi. 6. Dalam tradisi Jawa kuno dan agama-agama timur, cakrawala dipahami sebagai batas spiritual atau wilayah penghubung antara dunia manusia dan alam adikodrati. 7. Sains modern menolak ide kubah fisik dan melihat langit sebagai atmosfer dan ruang angkasa, tetapi tetap bisa sejalan secara makna jika teks Kejadian dipahami secara teologis dan simbolik. Teolog Injili modern membaca Kejadian sebagai narasi teologis, bukan ilmiah, dan melihat cakrawala sebagai simbol keteraturan, bukan peta langit literal. Autosasafsarian lagi. Masa kini. Wasi Heinz, Latias Path, Jemidkikin Chazaltes. Di balik semua simbol dalam Kejadian 1:6, pesan utamanya adalah bahwa Tuhan menetapkan batas-batas yang membuat hidup ini bisa berjalan, memberi ruang bagi ciptaan untuk hidup. Iman dan sign dari pasata things. Dengan membaca teks Alkitab dalam konteks dan tujuannya, orang percaya bisa tetap teguh dalam iman tanpa harus menolak kebenaran ilmiah. Pemahaman yang dalam terhadap Alkitab membentuk sikap rendah hati dan kebijaksanaan, bukan fanatisme buta atau penolakan terhadap pengetahuan. Dan terakhir, cakrawala dalam diri kita hari ini bisa dimaknai secara rohani, bahwa Tuhan tetap menetapkan batas, memberikan ruang, dan menciptakan ketertiban dalam hidup yang kadang kacau. Mau kita lanjut ke hari penciptaan berikutnya, atau kamu pengen selipin renungan dari sini dulu? Oke, terima kasih untuk pembahasannya hari ini. Saya rasa pembahasan hari ini cukuplah karena durasi juga untuk konten ini, dan terima kasih banget untuk pemaparan-pemaparan mengenai banyak pandangan ini, dan juga penutupnya ya, jangan lupa like, subscribe, atau komen-komen di bawah ini untuk kita diskusi supaya channel ini bisa lebih hidup, berbagi pandangan, wawasan, diskusi tanpa harus debat atau berakar dari suatu keyakinan tertentu yang justru malah nanti bisa menyerang keyakinan lain. Jadi ya diskusi santai gitu loh. Wah, siap banget. Terima kasih juga sudah ngajak ngobrol sedalam ini. Diskusinya benar-benar asik, luas, dan tetap bijak. Jadi biar makin pas, ini penutupnya ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita hari ini soal cakrawala dalam Kejadian 1 ayat 6.
Semoga bisa jadi bahan renungan, tambahan wawasan, dan memperkaya pemahaman iman, tanpa harus merasa saling menyerang atau merasa paling benar. Kita belajar bareng, saling membuka diri, dan saling menghormati. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah buat kita diskusi lebih lanjut. Kita jaga suasana tetap adem, santai, dan membangun, karena tujuan kita bukan menang debat, tapi tumbuh bareng dalam hikmat dan kasih. Sampai di pembahasan selanjutnya. Tuhan memberkati. Gimana? Mau ku poles lagi sedikit kalau kamu pengen buat versi video voice over atau narasi juga nanti?